bawain nih, sorry lama nih. Gorengan Mana? lah. Gila, gue beli gorengan nih. Gila, buat kita ngobrol lama, ya kan? Lu emang enak ngobrol tanpa gorengan. Beli di mana? Biasa ya. Duduk dulu. Oke. Oke, Bang. Oke, Bang. Apa? Iya. Beli gorengan berapa? Cuman 10.000 sih. 12.000 lah. Ada parkir kan? Iya. Ya. Nah. Ya kan tadinya sih nggak Itu ada, dia. cuman tiba-tiba dia nongol. Tapi ya nggak apa-apa, wajar lah. Nongol-nongol langsung minta duit. Yang parkir kagak ada yang enggak. Bro, lu tahu dah di namanya Mart itu mereka udah bayar 18 tempat, parkir gratis. 2.000 tuh nggak bikin kita miskin, Nah, bro. bikin kita, Gitu loh. kita bisa bikin tukang parkir kaya, bro. Iya, gini deh, bro. Sekarang lo ngeliat nih fenomena parkir, orang bayar parkir. Gue ngeliat kayak kemarin beberapa waktu yang lalu di sosmed juga banyak di berita, banyak yang nggak setuju tentang kita bayar parkir liar kan sebutannya itu kan 2.000. Tapi coba lo ngeliat deh dari sisi yang berbeda. Bayar parkir 2.000 nggak akan ngebikin kita miskin. Kedua, ya kita bagi-bagi rezeki gitu loh. Lo masa nggak bisa ngeliat hal itu sih? Lu bakal bagi-bagi rezeki, bro. Gini ya, sebenarnya parkir itu kalau menurut gua, lu tuh sedang memelihara pengangguran yang lagi gak ada kerjaan, cuma jadi tukang parkir aja. Lah bener dah. Sekarang gua pikir, gua tanya, emang ada profesi tukang parkir? Apa itu sebagai profesi? Secure parking? Apa? Secure parking? Secure parking itu beda. Secure parking itu kan kalau misalnya lu di mall aja ya, lu mall itu ada secure parking. Mereka pakai baju loh, no tipping. Nah, kalau di gimana? Gue tanya. Ya itu nggak boleh, makanya gue bilang pemerintah itu tuh harusnya bisa mengatasi untuk masalah parkir liar tersebut. Biar kita nggak, lu namanya tuh gue bilang tadi, lu sedang memelihara pengangguran yang berkedok menjadi tukang parkir gitu loh. Gue ngeliatnya gini. Argumen lo tuh ada benarnya, tapi gue ngeliatnya gini. Kan mereka tidak bisa memilih pekerjaan ya, gitu loh. Mungkin Bukan mereka bisa milih, mereka bisa milih, cuma mereka males. Makanya jadi tukang parkir lah. Wah, lo jangan jak mental, bro. Ya gue just mental langsung. Nih kita mikirnya kayak gini nih. Nih kita mikirnya gini nih. Ada yang namanya kemiskinan struktural. Ah, betul. Oke, yang dimana banyak orang yang bilang kalau untuk menjadi kaya yang lo butuhkan adalah kerja keras. Oh. Tapi jawabannya kan nggak hanya itu. Terkadang orang sudah bekerja keras pun mereka masih belum bisa keluar dari garis kemiskinan. Nah, mereka ini yang korban dari kemiskinan struktural gitu. Mereka nggak punya pilihan untuk bisa kayak kita nih memilih untuk kerja di bidang apa gitu. Mereka hanya bisa ya kerja hanya untuk hidup di hari itu gitu loh. Gue melihat tuh bahwa mereka yang menjadi tukang parkir itu adalah orang-orang yang memang nggak punya pilihan, bro, gitu loh. Lo nggak bisa gitu Kalau nggak punya pilihan tuh, gue gini ya, maksud gue gini. Sekarang lu ngasih 2.000 ke mereka. Coba lu totalin deh. Untuk kalau misalkan mereka dalam sehari ada 100 saja kendaraan. 2.000 berapa? Itu minimal 100 tuh. Dapat 200.000 mereka sehari. 200.000 kali 30 hari coba deh berapa tuh? Anggap 6 juta. Itu udah lebih UMR Jakarta, bro. Tapi kan mereka harus ada retribusinya juga. Retribusi kemana? Ada buktinya gak? Iya. Sekarang gue tanya ke lu, ada bukan buktinya? Kita tahu lah ya. Yang ketika kita sebut kota besar udah pasti ada yang namanya ormas gitu. Jadi kita bayar ke ormas. Bukan bayar ke ormas, lebih maksudnya kayak ada pasti kita melakukan pembayaran ke sana pasti ada gitu loh. Kan ormas itu juga ada fungsinya tuh nggak selalu negatif ya. Ormas itu menjaga sebuah daerah akan tetap kawasan sebuah menjadi lebih aman gitu loh. Itu menjaga berkedok preman ya. Ya enggak, sekarang kita balik lagi nih. Kan tadi kita ngomongin kayak parkir ya. Itu kan mereka juga nggak terima full ke mereka juga deh. Mereka harus kasih juga katakan ke ormas, katakan juga ke ya kita ada oknum-oknum nakal lah ya dari pemerintah. Kita sebut gitu. oknum lah ya. Kita sebut oknum Iya, itu. oknum. Jadi gue merasa kayak ya mereka tuh nggak akan dapat se-wow yang seperti yang lo bilang. Lagi pula juga lo harusnya mikirnya kayak gini deh. Kalau tanpa ada tukang parkir, motor lo itu pertama lo bakal susah parkir. Gak juga. Nah, kalau misalnya penuh, emang lo bisa ngangkat-ngangkat dorong-dorong motor? Itu udah resiko lah. Sekarang gini, di tempat tinggal gue ya ada tuh yang bebas parkir. Ya itu ya namanya customer-nya mereka ya mandiri semuanya. Kalau misalkan mereka penuh ya mereka yang geser sendiri gitu loh. Tapi ya kelebihannya mereka nggak perlu bayar parkir. Yeah. Jadi kalau misalkan lu ke
cuma buat ngambil duit. Setengahnya itu misalkan anggap lu ambil itu cepet gitu ya. Yang lu ambil itu cepet bukan 98.000 karena 2.000-nya buat parkir. Bener Tapi gak? kalau misalnya lo bilang juga mereka ngerti loh, mereka kan manusia bang. Misalnya saya nggak ada, lo pernah nggak kayak gitu? Apanya? Bilang misalnya gue lagi nggak ada uang 2.000 nih, pernah nggak? Karena gue nemuin kok ada sebuah gitu tukang parkirnya. Waktu itu gue dateng, gue lagi kebetulan gue lagi nggak bawa duit receh, bang saya maaf bang lagi nggak ada. Ya udah mas, nggak apa-apa gitu. Lo nggak boleh langsung menjudge Kalau gue sih mending lebih keseluruhannya ini kayak aja. gitu Kalau loh. misalkan dia bilang ada parkir, gue minta tiketnya aja deh, karcis parkirnya gitu. Ada apa enggak? Ya gue pernah kayak gitu, nggak gue tagih begitu. Ada karcisnya enggak? Nggak ada. Ya udah gue jalan. Ya udah gue ngoyor. Wah, lo kalau menurut gue lo ini banget sih, terlalu harsh banget gitu. Kita mencoba untuk lebih bijak deh. Satu, kalau dari menurut kacamata gue, tukang parkir itu kenapa gue pro adalah mereka tuh kadang-kadang, lo pernah ngeliat nggak di daerah Senopati deh, mereka tuh lo parkirin motor lo, tapi sama mereka juga ditutupin dan helm lo dari nggak kena hujan. Ya lu bandingin dengan Senopati. Gue nggak ngomong bandingin enggak, ya, gue bukan tempat lain. di tempat lain pun juga kayak gitu. Maksudnya nggak hanya di Senopati, tapi di beberapa yang tempat lo bekerja itu mereka tuh selalu ada servis lebih gitu. Lo helmnya sama mereka dikasihin plastik supaya nggak basah. Yang kedua, nih di deket wilayah sini deh, ya kan, rumahan sini deh. Itu kalau lo belanja ke mereka kadang-kadang itu nyediain free kayak plastik gitu loh untuk mereka ambil. Itu bukan dari nya atau ya, tapi dari tukang parkirnya. Karena kadang-kadang kita kan belanja ke Indomaret itu kita udah nggak bawa kantong atau gimana gitu. Jadi mereka tuh nyediain kita plastik. Itu salah satu servis yang nggak pernah gue sangka-sangka ada loh. Tapi kan nggak semuanya begitu. Sekarang gini, gue pernah loh, gue ke minimarket gitu ya. Itu tuh gue ngeluarin motor udah susah. Dia tuh bodo amat. Dia udah keluar, dia langsung begini, kecek-kecek recehan begini. Gitu. Dia langsung duit. Lah gue bilang lah, udah mati lah nih orang, apaan nih? Gue parkir dia nggak dibantuin. Tahu-tahu pas gue mau keluar gue dipalak sama dia, gimana itu? Ngerti sih gue, Ya, gue ngerti, kan gitu kan. ngerti. Ya, gue paham ada lah Ngerti. orang yang memberikan servis lebih, nggak masalah. Gue pernah parkir di suatu bank. Itu bank yang bagus lah ya. Oke. Ya yang bank yang security-nya oke itu. Ada tukang parkir juga tuh. Ada jukirnya juga. Itu tuh karena cuaca lagi panas, itu pas gue balik aja tuh dia tuh kayak semacam pakai kayak spons atau kanebo, temen dilap dulu tuh apa namanya jok gua tuh biar adem. Nah, kayak gitu gue masih lebih apa ya, gue masih lebih terima gue ngasih dia 2.000 buat parkir. Oke. Ketimbang orang yang cuman lu tuh cuman duduk diam terus lu minta duit. Nah itu gue bilang itu lu tuh kayak pengangguran pakai tukang parkir. Itulah masalahnya. Gue sekarang ngerti nih pola pikir lo. Jadi lo merasa lo ikhlas nih ngasih duit 2.000 asalkan ada Effortnya, ada effort dan effortnya. servisnya Betul. gitu. Nah Sekarang kalau misal nggak ada effort dan servisnya, lo merasa lo katakan nggak ikhlas lah ya kan? ya bener lah. Ya Lo bayar bener buat ya. apa, gue tanya? Ya gue ngerti sih. Berarti kita ambil tengah-tengah ya. Agree to disagree bahasa kerennya lah ya kan. Betul. Setuju untuk tidak setuju kan Nah. bahwa lo bahwa 2.000 itu boleh asalkan ada effort dan servisnya. Ya betul lah. Itu di lo ya kan. Gua. Kalau di gue coba untuk bijak aja. Selama masih belum ada pilihan pekerjaan, selama mereka masih belum bisa memilih untuk melakukan segala sesuatu yang untuk meningkatkan ekonominya, kayak orang kebanyakan ya hal Tapi ya kayak nggak gini setuju bakal juga ya kalau misalkan terjadi. lu bilang karena mereka nggak ada pilihan, ya kalau misalkan mereka nyaman di situ dapat duit segitu mau ngapain lagi gitu loh. Kita kan gini deh, kalau gue ngelihatnya jangka panjangnya aja. Kita ngeliat aja kalau misal nanti ada perekonomian semakin baik gitu, ya mungkin hal-hal kayak gini bakal bisa teratasi gitu. Ini kan karena absennya pilihan, absennya pendidikan, dan absennya sebuah kesempatan orang untuk memilih untuk gimana cara meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, ya adanya kayak gini gitu. Gue jadi kalau gue nggak bakal terlalu kayak kontra banget, tapi ya gue menerima aja. Itu sih dari gue. Jadi lu menerima. Iya. Sekarang kalau misal kita ngomongin kayak gini dan kita nggak ada tengah-tengahnya, ini capek loh. Menurut gue capek. Kita bakal terus-terusan aja. Jadi gue melihat bahwa cara kita
untuk lebih bijak dalam melihat tukang parkir ini, ya dengan seperti tadi lo bilang, kalau lo merasa bahwa mereka bisa memberikan servis, ya lo bisa kasih dengan ikhlas. Tapi kalaupun lo merasa bahwa mereka nggak ada servis di timur, ya anggap aja lah kita sedang beramal. Itu dari gue ya kan. Gue ngeliatnya kayak gitu sih. Ya, anggapnya kita beramal lah ya. Ya udahlah, kita mendingan lo tuh. makan dulu aja deh. lah. Udah, yuk. Lo nih enak nih, tadi nih. Apa nih? Gorengan lah. Gorengan ya? Yoi lo, tuh tempe tuh. Tempenya dari produk dari Jepara. Emang Jepara ada tempe? 2000 parkir.